Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang berbahagia, kita sungguh bersyukur bahwa semakin hari semua elemen bangsa kita semakin sadar bahwa pembangunan apapun hanya akan menyengsarakan apabila tidak disertai pembangunan karakter atau akhlakul karimah. Hadirin, Presiden Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo menekankan kita untuk memanfaatkan kesempatan dengan mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 yang kuat dan berkarakter. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, potensi yang sangat luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri yang bertentangan dengan agama, mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV AIDS tumbuh subur, bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, kerusakan karakter akan semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin, betul. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Karakter Bangsa Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Tin ayat 4-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad
terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Lalu ia kami kembalikan ke tempat terendah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus selamanya. Hadirin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang didahului sumpah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar memiliki kelebihan dibanding semua makhluk lainnya. Demikian Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir juz 15 halaman 589. Sementara Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari jilid 12 halaman 771 menambahkan, kesempurnaan manusia tidak hanya pada fisiknya, melainkan juga pada akal pikirannya. Akal inilah hadirin yang menjadikan manusia dipercaya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah di bumi. Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah, membangun manusia berkarakter membutuhkan waktu yang lebih lama. Membangun sarana prasarana hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dengan teknologi terkini. Tapi membangun manusia berkarakter tidaklah cukup waktu 10 tahun. Mengapa demikian? Sebab karakter adalah soal hati dan jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan pemikiran atau min ghairi hajati illa fikri waraghiyah. Dengan demikian, pendidikan karakter memerlukan penguatan iman yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pembiasaan mulia. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Menurut data BKKBN 2023, terjadi 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia per tahun, dan 700.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Mata kita terbelalak. Bahkan hadirin, baru-baru ini di Kabupaten Bungo 23 Februari 2025 terjadi kasus 2 anggota geng motor bacok warga hingga berujung pada banjir darah. Apa yang saudara-saudari rasakan? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karena itu hadirin, kita amat membutuhkan generasi yang cerdas sekaligus beriman dan berkarakter. Al-Quran tidak hanya mendekatkan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 sampai 18. Ya bunayya aqimis salata wa'mur
Sungguh yang demikian itu adalah perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, di dalam ayat ini berisi pesan-pesan Luqmanul Hakim terhadap anaknya agar tidak hanya berkarakter tetapi juga membenahi karakter masyarakatnya melalui amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin, Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang ke-26, mengatakan, "Intolerant character is the meaning factor in the life of a nation." Artinya, karakter dalam jangka panjang adalah penentu masa depan bangsa. Dari uraian di atas, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, pembentukan karakter bisa melalui pendidikan formal, informal maupun non-formal. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pagi hari makan lemper, setelah minum kopi panas, kita bangun generasi berkarakter untuk meraih Indonesia emas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.